Sejarah tidak akan bertanya siapa yang paling banyak bicara, siapa yang mahir pencitraan, siapa yang dikemas dengan bungkusan pesanan, kemudian disuarakan oleh buzzer, oleh influencer, dan oleh relawan. Sejarah hanya akan bertanya satu hal, apakah pemerintahan Prabowo ini berhasil membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih makmur, dan lebih bersih dari rezim sebelumnya, rezim Jokowi. Prabowo Subianto harus berani memutus mata rantai kekuasaan lama. Rakyat tidak sekedar memilih presiden baru hanya untuk melanjutkan cara lama. Kalimat ini memang terdengar aneh, tapi coba saya jelaskan. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Dari kalimat itu, justru itulah yang terjadi hari ini di Indonesia ini, di bangsa ini. Rakyat kan sudah memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan bukan sekedar mengganti nama presiden di Istana Negara. Rakyat berharap lahir pemerintah yang lebih tegas, yang lebih bersih, lebih berani, lebih berpihak kepada kepentingan bangsa. Bukan kepada kepentingan ilusi rezim Jokowi. Dan harapan ini bukan sekedar hanya alasan yang omon-omon. Kita tahu bersama kan, Prabowo datang membawa janji yang besar. Memberantas korupsi, membangun ketahanan pangan, mempercepat hilirisasi, menguatkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri. Nah, mimpi kita adalah seluruh bahan baku yang kita ekspor ke seluruh dunia, termasuk CPO, kita hilirisasi. Khusus yang dikuasai pemerintah, sawit dikuasai pemerintah, kita hilirisasi dari TBS, tandang buah segar, menjadi FAME atau biofuel, kemudian menjadi minyak goreng, kemudian menjadi margarin atau mentega. Edit value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian pengangguran, mengurangi pengangguran. Inilah mimpi-mimpi besar kita sektor pertanian. Setelah pangan kita amankan, insya Allah tahun ini aman. Semua itu adalah cita-cita yang harus wajib kita dukung. Namun, inilah pertanyaannya. Mengapa hingga hari ini berbagai program strategis Prabowo Subianto justru terus dibayangi polemik? Ini bukan cocologi loh ya. Tapi faktanya, coba Anda lihat di luar sana. Dugaan ijazah palsu Jokowi ini sangat-sangat mengganggu sekali program-program pemerintahan Prabowo Subianto hari ini. Dan sedang berjalan. Ini merusak algoritma komunikasi pelaksanaan program yang dibarengi dengan kritikan sebagai pengawasan. Ini kok seolah-olah masyarakat disuruh ngopeni saja isu-isu mengenai dugaan palsu ijazah Jokowi. Ini bagaimana sih ini? Sementara, ironisnya, Jokowi malah tebar pencitraan, bersapari, nunggang gajah yang baru lahir. Akhirnya apa? Kepercayaan pasar, udah deh, acak-adut. Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program-program unggulan Prabowo Subianto. Ini bagaimana gitu loh. Ya memang, betul. Jawabannya tidak sesederhana itu. Atau seperti yang kita bayangkan. 40 lipat, iya memang. Kita menyadari bahwa persoalan terbesar sebuah pemerintahan itu memang bukan hanya soal kebijakan. Tetapi siapa yang menjalankan kebijakan itu? Presiden boleh berganti. Tetapi apabila pola kekuasaan birokrasi, pola kebudayaan politik, dan pola kepentingan lama, orang-orangnya Jokowi tetap mendominasi, maka perubahan akan sangat-sangat berjalan lambat, bahkan tumpang tindih kebijakan. Makan bergizi gratis
diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Sejarah politik Indonesia berkali-kali menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan tidak otomatis berarti transisi cara berpikirnya. Sebagai contoh begini loh, kabinet merah putih, tapi ruhnya kabinet Indonesia Maju. Bajunya memang Prabowo Subianto, tapi cara berpikirnya Joko Widodo. Di atas kertas, pemerintahan baru telah dimulai, namun di lapangan, tantangannya jauh lebih besar. Indonesia hari ini kan sedang menghadapi tekanan fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah pada periode tertentu, serta tantangan menjaga kepercayaan investor. Yang harus kita ingat adalah investor asing tidak datang ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Emang kita siapa? Dia datang ke sini untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi modalnya apa? Kita ciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, iklim investasi yang baik. Udah ada tadi semuanya. Begitu terjadi, mereka akan beramai-ramai masuk ke sini. Saya akan jual mahal sedikit. Ngapain saya minta-minta? Kalau mau masuk, oh iya, saya di atas, tangan kita di atas, tapi kita minta. Tapi kan gaya mintanya. Saya selalu begitu. Oh, debat sama siapa? Tangan saya selalu di atas. Saya nggak mau mempermalukan Indonesia dimanapun. Pemerintah juga harus mengelola ruang anggaran yang terbatas sambil tetap membiayai program-program prioritas. Di sisi lain, program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo Subianto juga menghadapi sorotan mengenai tata kelola. Sejumlah lembaga dan pengamat sebelumnya telah mengingatkan adanya resiko korupsi apabila sistem pengawasannya tidak diperkuat. Dan kini, beberapa dugaan penyimpangan memang sedang diproses aparat penegak hukum. Kalau menurut keyakinan saya, kenapa sih proses audit MBG ini sangat lambat sekali? Kenapa tidak setahun MBG berjalan terus langsung diperiksa? Ini menjadi pelajaran kita bersama, dan ini penting sekali, bahwa program yang baik dapat kehilangan kepercayaan publik apabila tata kelolanya lemah. Jadi jangan nyalain MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan. Cuman Bapak kita itu Pak Presiden sedang menghitung gimana yang terbaik pengamatannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu. Korupsi itu tidak memilih apa programnya. Korupsi hanya mencari celah. Saya menduga celah MBG untuk dikorupsi sepertinya ada pembiaran, berlarut-larut, dan pada puncaknya menghantam balik marwah Prabowo Subianto lewat Dadan Ketua MBG. Karena itu, keberhasilan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya ditentukan oleh besarnya visi, tetapi juga oleh keberaniannya membangun pemerintahan yang disiplin, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan ilusi Jokowi. Rakyat tentu berharap setiap menteri, pejabat, dan pelaksana program memiliki komitmen yang sama terhadap agenda pemerintahan yang sedang berjalan. Bukan malah sowan ke Jokowi. Bagaimana sih ini? Pak M sama
bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan lain sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar juga. Apa aja Pak arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Ya, makasih ya Pak Menteri. Ya, ini silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya, jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin, juga doain supaya Pak Presiden dan Ibu tuh sehat, karena masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Jika terdapat tarik-menarik kepentingan politik di dalam pemerintahan, maka energi bangsa ini akan habis untuk mengurusi konflik internal, bukan menyelesaikan persoalan rakyat. Yang dibutuhkan hari ini bukan sekedar pidato yang berapi-api. Yang dibutuhkan adalah keputusan yang berani, keputusan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat. Keputusan untuk menindak siapapun yang menyalahgunakan jabatan. Kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Keputusan untuk membangun pemerintahan yang diukur dari hasil, bukan dari retorika. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan bertanya siapa yang paling banyak bicara, siapa yang mahir pencitraan, siapa yang dikemas dengan bungkusan pesanan, kemudian disuarakan oleh buzzer, oleh influencer, dan oleh relawan. Sejarah hanya akan bertanya satu hal, apakah pemerintahan Prabowo ini berhasil membawa Indonesia menjadi lebih adil, lebih makmur, dan lebih bersih dari rezim sebelumnya, rezim Jokowi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.